Bayangkan Eropa di awal tahun 1900-an. Saat itu banyak kerajaan besar dan negara-negara kuat. Jerman, Austria, Hongaria, Rusia, Prancis, dan Inggris Raya adalah pemain utama di dunia. Negara-negara ini bersaing untuk mendapat kekuasaan tanah dan sumber daya. Mereka membentuk aliansi berjanji untuk saling membela jika diserang. Ini menciptakan jaringan aliansi yang berbahaya. Nasionalisme, rasa bangga yang kuat terhadap negara sendiri, juga meningkat. Orang-orang merasa terhubung erat dengan tanah air dan budaya mereka. Hal ini sering menyebabkan ketegangan antar kelompok etnis yang berbeda. Dunia menyaksikan dan menunggu, tidak menyadari badai yang akan datang. Pada tanggal 28 Juni 1914, putra mahkota Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria dan istrinya Sophie mengunjungi Sarajevo. Sarajevo adalah ibu kota Bosnia, wilayah yang dikuasai Austria-Hongaria. Sebuah kelompok nasionalis Serbia yang disebut Tangan Hitam menentang pemerintahan Austria di Bosnia. Mereka melihat kunjungan putra mahkota sebagai ancaman. Saat mobil putra mahkota melewati kota, seorang anggota Tangan Hitam bernama Gavrilo Princip menembak dan membunuh putra mahkota dan istrinya. Pembunuhan ini mengejutkan dunia. Ini memicu serangkaian peristiwa yang akan menjerumuskan Eropa ke dalam perang. Austria-Hongaria menyalahkan Serbia atas pembunuhan tersebut dan menyatakan perang. Rusia, sekutu dekat Serbia, mengerahkan pasukannya untuk mendukung. Jerman yang bersekutu dengan Austria-Hongaria menyatakan perang terhadap Rusia. Jerman juga menyatakan perang terhadap Prancis, sekutu Rusia. Inggris Raya yang bersekutu dengan Prancis dan Rusia menyatakan perang terhadap Jerman setelah Jerman menyerang Belgia yang netral. Dalam beberapa minggu, sebagian besar Eropa berperang. Blok sentral, Jerman, Austria-Hongaria, dan Kekaisaran Ottoman berhadapan dengan blok sekutu Inggris Raya, Prancis, Rusia, dan akhirnya Italia. Perang Dunia I memperkenalkan bentuk peperangan baru yang mematikan, Perang Parit. Tentara menggali parit yang panjang dan dalam ke tanah. Parit-parit ini membentang ratusan mil di sepanjang front barat, medan pertempuran utama di Prancis dan Belgia. Tentara tinggal di parit-parit ini seringkali selama berbulan-bulan. Parit-parit itu berlumpur, penuh tikus, dan berbahaya. Serangan seringkali dihadapi dengan tembakan senapan mesin yang menghancurkan. Avoidontic was the predominantly Duquesne. Bagian 5. Gas beracun, senjata baru yang mengerikan. Perang Dunia A juga menyaksikan diperkenalkannya senjata mengerikan lainnya, gas beracun, gas klorin, gas mustad, dan bahan kimia mematikan lain digunakan untuk menyerang parit musuh. Gas-gas ini menyebabkan sesak napas, kebutaan, dan kematian yang menyiksa. Tentara terpaksa memakai masker gas untuk perlindungan, tetapi ketakutan akan serangan gas selalu ada. Pengubrit gas beracun is combined words mengerikan dalam peperangan. Sehingga hukum internasional dan danising digering dembay. Bagian 6. Front Timur, perang di timur. Sementara perang parit berkecamuk di front barat, jenis perang yang berbeda terjadi di front timur. Di sini, Rusia melawan Jerman dan Austria-Hongaria di wilayah yang luas. Front timur dicirikan oleh mobilitas dan pertempuran skala besar. Jutaan tentara bentrok dalam pertempuran brutal. Rusia, meskipun ukurannya besar, menderita kerugian besar. Perang berakhir di Solskrieg Rusia dan bantu membuka jalan bagi Jerov di Rusia spamen Metzlesplus. Bagian 7. Amerika Serikat masuk pertarungan. Selama beberapa tahun pertama perang, Amerika Serikat tetap netral. Namun beberapa faktor menarik AS ke dalam konflik. Perang kapal selam tak terbatas Jerman yang menenggelamkan kapal dagang Amerika membuat marah banyak orang Amerika. Telegram Zimmerman, pesan rahasia Jerman yang mengusulkan aliansi dengan Meksiko melawan AS, semakin memperburuk ketegangan. Pada bulan April 1917, Amerika Serikat menyatakan perang terhadap Jerman dan bergabung dengan blok sekutu. Kedatangan pasukan dan sumber daya segar Amerika memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan untuk upaya perang sekutu. Bagian 8. Gencatan senjata, keheningan menyelimuti front barat. Pada tahun 1919, setelah 4 tahun perang yang panjang, kedua belah pihak kelelahan. Jutaan orang telah tewas dan seluruh negara berada di ambang kehancuran.
Jerman yang menghadapi kekalahan menyetujui gencatan senjata. Pada pukul 11 pagi tanggal 11 November 1915, senjata-senjata terdiam di front barat. Dunia bersukacita atas berakhirnya pertempuran. This wordt expect. Saren Oinjoas from e-birthing. Bagian 9, dunia yang berubah, warisan Perang Dunia FA. Perjanjian Versailles yang ditandatangani pada tahun 1919 secara resmi mengakhiri perang. Perjanjian itu menyalahkan Jerman atas perang tersebut dan menjatuhkan hukuman berat, termasuk kehilangan wilayah dan reparasi yang besar. Perang mengubah peta Eropa yang mengarah pada pembentukan negara-negara baru. Itu juga menyebabkan runtuhnya kerajaan, termasuk kerajaan Austria-Hongaria, Ottoman, dan Rusia. Perang Dunia II memiliki dampak yang mendalam pada abad ke-20. Ini menyebabkan munculnya ideologi baru, termasuk komunisme dan fasisme. Itu juga menabur benih konflik di masa depan, termasuk Perang Dunia II. Perang meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dunia, sebuah pengingat nyata akan biaya manusia dari konflik dan pentingnya perdamaian.